Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, para ahli yang saya hormati, terkhusus Pak Judi Leri senior. Jadi begini, soal isu menyangkut revisi praktek undang kedokteran ini, kalau menurut pribadi saya pendapat, ini bukan soal isu Pak Tirawan dengan ID, tidak. Tetapi memang jauh-jauh hari saya berdiskusi dengan para dokter, tetapi mereka tidak berani. Ya sebenarnya isu dengan ID ini sebagai sebatas mempercepat proses untuk merevisi gitu loh. Soal kedokteran ini bukan soal ID semata. Ada dua hal yang perlu ingin saya sampaikan. Ada ketidakadilan di dunia kedokteran Indonesia. Sudah adanya ketidakadilan, ada juga zona nyaman yang sangat nikmat. Apa itu monopoli? Ya monopoli itu kan nikmat. Monopoli itu nggak baik. Monopoli tapi juga nyaman sekali, enak. Nah sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya kerajaan tanda petik ya. Yang mereka runtuhkan ya mereka itu sendiri. Gitu. ID sendiri yang meruntuhkan zona nyaman mereka sendiri. Ternyata masyarakat tahu bahwa ada ketidakbaikan, ada carut marut di kedokteran Indonesia, khususnya di ID. Ketawilo-wilo ya, gamblang sekali apa yang disampaikan Prof tadi ya, adanya tabrakan dengan undang-undang, adanya tidak kewajiban yang diatur di dalam undang-undang soal sederhana lah, iuran saja lah, kan cuma batas iuran, tetapi tidak mengatur 7 juta. Kalau 7 juta kalau kali 150.000 per 5 tahun, duit itu. Tapi bukan soal itu yang ingin saya sampaikan. Yalah itu adalah ranah yang harus kita hormati karena itu ranah organisasi. Nah, menyangkut soal ketidakadilan dunia praktek kedokteran itu Indonesia itu luas gitu. Dunia sangat luas Indonesia itu, tapi ada daerah yang terpencil yang sama sekali tidak tersentuh oleh dokter, apalagi dokter spesialis gitu loh. Bahkan ini suara pemerintah sendiri loh ya, ini saya juga heran ini. Suara pemerintah sendiri adanya ketidakadilan terkhusus adalah pemerintah menganggarkan dan membeli alat miliaran gitu loh di Papua, tetapi tidak bisa digunakan karena tidak ada dokter spesialis, kan konyol ini kan. Nah bahkan ini sudah dilalui, sudah disampaikan oleh Pak Dirjen ya, bahwa ini solusinya hanya satu. Itu saya ingat betul 2 tahun yang lalu itu. Solusinya ya adalah revisi undang-undang. Bullshit itu, kalau ketidakadilan, ketidaknyamanan ini kalau tidak menggunakan revisi undang-undang praktik kedokteran, ya nggak akan bisa gitu. Nah ternyata memang ada hikmahnya lah, ada hikmah, saya ambil positifnya saja, bahwa gonjang-ganjing antara Pak Tirawan dengan ID ini saya kira juga ikut menyempurnakan keseluruhan sistem. Kita harus batasi. Ada loh pemerintah menyampaikan ada dokter spesialis yang semalam itu 500 juta pendapatannya gitu loh. Belum lagi ketika dokter spesialis susah gitu. Tadi sampaikan begitu banyak yang disampaikan oleh ahli tadi ya, bagaimana usutnya dunia kedokteran kita, khususnya praktek kedokteran yang adanya monopoli, wah luar biasa. Tapi inilah kita ambil positifnya saja. Justru saat momentum saat ini saya mohon dengan hormat ya, dengan sangat agar disisir tadi ya Kak Irma ya menyampaikan apa-apa sih yang ketidakberesan, ada campuradulnya, kan amburadulnya di praktek kedokteran itu. Satu, dari sisi monopoli itu jelas sudah tidak baik, sudah tidak sehat. Saya tidak membenci ID, saya tidak anti ID, tapi kita dudukkan persoalan ID sesuai organisasi profesi seperti yang pimpinan tadi sampaikan. Kita dudukkan di negara lain sama gitu loh. Jadi hanya ngurusi organisasi, tapi tidak sampai, mohon maaf tadi dengan jelas ya, bahwa pemerintah tidak bisa apa-apa ketika ID kolegium memutuskan tidak setuju. Gila bener. Ketika pemerintah ingin membentuk spesialis baru, ternyata ID tidak bisa, tidak mengizinkan melalui kolegium, kan konyol ini. Nah, sedangkan pemerintah menyadari sampai 20 tahun ke depan pun dunia kedokteran akan mengalami kekurangan dokter karena sistem rezim undang-undang seperti ini. Nah, untuk itu saya kira Prof dan teman-teman sekalian, para ahli, Bu Bapak sekalian, saya mohon dengan sangat sekali ya, untuk momentum yang ini sekiranya hanya masih pemanasan, tetapi harus gerak cepat gitu loh. Gerak cepat itu harus ada keinginan yang kuat, kita mendudukan organisasi profesi sesuai dengan kedudukan tugas dan pokok fungsinya, tidak harus ranah pemerintah diambil, kemudian sampai ranah pemerintah diambil,
teman-teman dokter pada takut gitu ketika bersuara karena nyawanya memang ada di ID gitu loh. Tidak ada demokratisasi di ID itu. Lu salah, gue pecat, selesai urusan. Lu mau ngapain? Lu punya pulpen kok gitu loh. Nah, untuk itu sekali lagi saya tidak dalam rangka untuk membenci atau mengkritik ID, tetapi ID kritik iya, tetapi saya ingin meluruskan dan mendudukkan persoalan soal ID harus seperti organisasi profesi seperti tenaga kesehatan yang lainnya. Satu. Yang kedua, saya mau masukkan apakah seandainya nih, meskipun saya percaya, apalagi dengan Kak Irma ya, dengan teman-teman semua kita semangatnya sama, akan membutuhkan waktu. Kita ada ancaman apa ketika ya tahulah kalau ancamannya jelas kedokteran kita akan mulai kekurangan dokter, kemudian ada ketidakadilan di daerah tertentu pasti tidak akan pernah ada dokter. Kita paksa kalau sudah dokter spesialis 5 tahun harus mengabdi di daerah terpencil. Kalau tidak diizinkan praktek, siapa yang mengizinkan? Pemerintah. Itu harus diatur di dalam undang-undang itu. Intinya teman-teman sekalian, saya nggak ingin panjang karena dalam forum ini adalah kita ingin mohon masukan yang komprehensif dari para ahli ya. Saya kira di luar ID ada ketidakadilan, mohon dengan sangat secara tertulis barangkali ya, kira-kira yang membuat kedokteran kita, dunia kedokteran terjadi gonjang-ganjing, ada ketidakadilan, ada campur marut, dan pemerintah juga tidak bisa apa-apa. Sebelum dunia kedokteran direvisi undang-undangnya, apa yang perlu disempurnakan, apa yang perlu diperbaiki. Begitu saja pimpinan yang ingin saya sampaikan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi selaku pimpinan rapat pada hari ini yang saya hormati, tamu undangan kita semuanya yang saya hormati, semoga kita semua sehat selalu. Saya mengikuti secara virtual apa yang disampaikan oleh Bapak semuanya. Sesungguhnya spirit yang ada di teman-teman atau di bapak-bapak semuanya itu sudah ada di kami semuanya. Jadi hari ini sesungguhnya kita sudah satu persepsi. Saya di Badan Legislasi, kemarin saya masuk panja RUU Pendidikan Kedokteran. Dalam pandangan mini fraksi kami menyampaikan bahwa perlu adanya organisasi profesi selain ID. Artinya bahwa super body ID ini perlu direvisi kembali dalam tupoksi pekerjaannya, mana tugasnya, wewenangnya seperti apa, masuknya di ranah apa, itu perlu direvisi kembali. Saya sepakat dengan teman-teman bahwa undang-undang ini sudah terlalu tua dan sudah tidak pas lagi kalau diterapkan di zaman yang seperti sekarang ini, maka perlu adanya revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran. Saya rasa revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran ini sama sekali bukan karena konflik antara ID dengan dokter terawan, saya rasa bukan itu gitu. Jadi sebelum ada konflik pun kami sudah berpikir bahwa carut marut dalam dunia praktek kedokteran ini perlu ditata ulang, melihat kondisi hari ini sudah berbeda dengan ketika undang-undang itu disahkan. Gitu. Jadi terima kasih atas masukan dari bapak-bapak semuanya, dan kami pasti akan meminta masukan dari banyak pihak, termasuk dari ID sendiri, karena kan tidak mungkin kita menganulir keberadaannya kan, semua komponen kita ajak bicara untuk menyempurnakan undang-undang revisi dari Undang-Undang Praktek Kedokteran hari ini. Jadi Pak Edi, kami semua sesungguhnya, kita semua sesungguhnya sudah satu nafas. Tentu masukan dari Bapak Ibu semuanya kami tunggu, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini di sini. Ini bagian dari pengayaan kita semuanya, dan insya Allah kita akan merumuskan nanti pada saat pembahasan. Pasti kami akan mengundang dari banyak profesi untuk memberikan masukan sehingga undang-undang yang dihasilkan ini benar-benar sempurna. Tidak mungkin ya, tidak ada undang-undang yang sempurna, itu tidak mungkin, memuaskan semua pihak itu tidak mungkin, tapi paling tidak mendekati kesempurnaan yang bisa diterima oleh seluruh komponen, terutama para rekan-rekan dokter ini. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Saya Nur Nadifa dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati dan para anggota
DPR Komisi 9 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan intinya kami akan menyampaikan nanti Dr. Yudil, yaitu bahwasanya secara tertulis akan disampaikan DIM yang jelas. Apa-apa yang perlu direvisi, butir-butirnya yang menukik tajam dan akan mudah dibaca. Itu satu, Pak. Sehingga betul-betul akan praktis bisa digunakan. Yang kedua adalah perkenankan kami untuk menyederhanakan persoalannya. Intinya kan begini, Pak, para anggota Dewan yang terhormat, bahwa negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dari praktisi dokter yang tidak profesional, nggak kompeten. Dokter abal-abal itu akan membahayakan masyarakat. Caranya adalah semua orang dilarang praktek kedokteran kecuali yang telah ditapis kompetensinya oleh Konsil Kedokteran dan mereka diberikan STR. Jadi seperti undang-undang lalu lintas, semua orang dilarang untuk mengemudi mobil karena itu akan membahayakan, kecuali mereka yang telah mendapatkan SIM. Dan untuk mendapatkan SIM atau STR tadi, itu melalui syarat-syarat tertentu. Orangnya harus punya ini, punya itu, punya ini. Kemudian, apabila mereka itu ugal-ugalan, SIM-nya bisa dicabut atau STR bisa dicabut. Sesimpel itu. Nah, apa yang terjadi di seluruh dunia itu selalu ada yang namanya medical board atau medical council yang untuk menjaga supaya dokter itu tidak nyeleweng dan masyarakat aman. Terkait dengan Bu Itat yang Ibu Itat sampaikan tadi, yaitu bagaimana menjaga kualitas dokter, itu adalah konsil kedokteran. Nah, apa kaitannya dengan ID? Bapak Ibu sekalian, ID mengajukan juga adalah suatu katakan fakta sejarah bahwa ID itu kok bisa masuk ke dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004. Itu kami sendiri itu pernah diberikan komentar bahwa kok hebat sekali bisa organisasi profesi itu masuk ke situ. Di negara lain itu tidak demikian. Kedua, bahwa di dalam konsil kedokteran yang menjaga keselamatan masyarakat, itu yang duduk di situ adalah pertama, itu adalah anggota-anggota dari mewakili kalangan profesi, bukan organisasi profesi. Tapi mereka itu dipilih oleh negara. Dalam hal ini ditegaskan pada Kementerian Kesehatan, wakil masyarakat dan wakil para dokter duduk di situ untuk kemudian menapis para dokter yang baik saja yang diberikan pada masyarakat. Nah, kemudian yang duduk di situ itu adalah tidak ada organisasi profesi. Di seluruh dunia tidak ada yang duduk di situ. Bagaimana mungkin mereka yang diregulasi ikut meregulasi? Ya, saya kebetulan pernah menjadi ketua konsil kedokteran. Saya menandatangani sekitar 500 STR mengizinkan dokter untuk praktek per hari. Bisa dibayangkan ketika satu yang tidak kompeten saya tanda tangan dan kemudian keluarga pasien jadi tahlilan gara-gara diloloskan, siapa yang dosa? Itu yang menjadi concern kita. Di sini keberadaan ID di dalam konsil kedokteran itu sangat krusial dan sangat-sangat konflik of interest. Saya sendiri merasakannya. Sehingga nomor satu itu adalah hapuskan organisasi profesi dari Undang-Undang Praktek Kedokteran. Hapus, nggak ada. Gitu juga, karena di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran yang diatur itu adalah siapa sih anggota konsil kedokteran. Di situ muncul
Di situ letak power dan silang sengkarut ini semua. Di situ. Pertama itu. Kemudian kedua, IDI memberikan rekomendasi izin praktek. Dan itu di dunia nggak ada. Tadinya dimaksudkan memberikan rekomendasi itu adalah alasannya begini. Yang tahu siapa dokter ini etik atau nggak etis, itu kan kami. Kalau nggak etis, kami akan tahan. Ternyata yang dilakukan bukan itu, tapi adalah like and dislike. Kalau saya nggak senang sama kamu, itu kamu nggak saya kasih rekomendasi, nggak saya keluarkan. Kuasanya di cabang, bukan besar, besar sekali. Sampai rumah sakit takut. Karena begitu rekomendasi tidak keluar, maka dinas perizinan, satu pintu PTSP atau dinas kesehatan, tidak menerbitkan izin. Ini yang sering kemudian di lapangan itu dipelintir. Kata IDI adalah misalnya, kami tidak memegang perizinan di sana. Memang perizinan itu ada di pemerintah. Tapi ada satu kata, rekomendasi itu tadi yang digondeli. Itu tadi. Nah, dua hal itu tadi yang yang akan menjadi concern utama. Dan kami sendiri melihat ada beberapa peraturan konsil yang memang diarahkan untuk kepentingan IDI. Jadi betul-betul mengatur negara yang bersangkutan lewat konsil itu tadi. Karena apa? Sebagian besar anggota IDI itu di voting di situ. Selesai. Saya mengalami Bapak Ketua sidang dan sebagainya. Jadi simpelnya itu adalah di dalam DIM tadi itu sebenarnya hilangkan organisasi IDI tadi. Siapa? Kemudian yang kedua itu adalah kata-kata bahwasannya kolegium itu adalah dibentuk oleh IDI. Itu juga sudah tidak perlu disebutkan itu lagi. Karena kolegium itu adalah pada dasarnya adalah sesuatu yang mulia, bebas. Betul-betul profesi, sedangkan IDI adalah politik. Itu Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kan sekarang di Balik sedang dibahas Undang Pendidikan dan Kedokteran. Pada dasarnya, pemerintah menolak untuk dibahas. Karena Undang-Undang 2013 itu sudah cukup baik. Tapi Balik tetap mendesak bahwa itu harus dibahas. Nah, kami berpendapat sebetulnya, pada dasarnya Undang-Undang 2013 itu masih baik. Itu kan baru berumur 9 tahun dibandingkan Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004. Tapi kalau toh mau dibahas, harus sekalian dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran, karena ini saling berkaitan. Ada pengertian kolegium di pendidikan kedokteran, ada kolegium di praktek. Ada profesi di pendidikan kedokteran, ada profesi di Balik. Ada KKI demikian juga. Jadi kalau akan dibahas harus sekaligus. Nggak akan mungkin kita merubah salah satu saja. Dan kami juga ingin mempertanyakan, karena Undang-Undang Praktek Kedokteran itu kan belum masuk prolegnas 22 2022. Saya nggak tahu bagaimana caranya, karena hal ini kan sudah cukup mendesak untuk dibahas, ya, karena menyangkut kepentingan semua. Satu lagi saya ingin menambahkan tadi uji kompetensi oleh Dr. Sugito. Tadi saya ada di paper saya, ada di buku juga ada. 2000, kenapa fakultas kedokteran tertentu ikut ujiannya versi IDI dibandingkan ikut ujian pemerintah, bukan PPD? Itu saya punya catatan November 2014 dan Maret 2015. Itu sebetulnya saya harus mengatakan, saya berani mengatakan itu ujian ilegal. Kenapa? Karena ujian di sini dianggap lebih mudah dibandingkan ikut ujian UKM PPD yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan IKTI. Mereka ikut ke sini. November 14 itu ada 500-an dokter yang ikut. Yang lulus di uji versi IDI.
Maret 2015 itu sekitar 400. Nah, catatan saja Bu, Maret 2015 separuh lebih berasal dari FK swasta tertentu. Separuh lebih, 5% lebih. Ya, saya bisa menyampaikan kalau diperlukan FK mana aja itu. Jadi mereka memilih ikut ujian versi ID supaya lebih mudah. Ini saya kira hal-hal yang kita perlu benahi supaya tidak lagi terjadi pada masa-masa yang akan datang. Nah, pada saat itu masalahnya KKI itu dapat dikatakan terkooptasi oleh ID. Kalau sekarang dengan Dr. Terawan pernah jadi menteri sudah berubah ya. Pada waktu itu terkooptasi. Jadi kalau mereka lulus ujian, dapat sertifikat kompetensi, begitu saja KKI mengeluarkan STR tanpa memverifikasi apakah ujian itu dilakukan dengan baik. Tanpa memverifikasi. Kami pernah melaporkan ke Ketua Konsil Kedong waktu itu. Yang penting kan sudah ada sertifikat kompetensi. Undang-undang mengatakan begitu. Dikeluarkanlah surat tanda registrasi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat izin praktek. Sekira demikian tambah dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Baik, masih ada? Ini ibu-ibunya belum bicara ini. Hanya bapak-bapak saja yang bicara. Nanti saya diprotes untuk emansipasi perempuan nanti. Silakan Bu. Revisi Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Sudah selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari pemerhati, anggotanya Prof. Ahmad, tetapi saya dosen di FKUI, sekarang menjadi ketua program studi spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Program studi baru yang akhirnya alhamdulillah berdiri di FKUI setelah kami berjuang lebih dari 20 tahun. Jadi yang tadi diceritakan oleh Dr. Yudil Heri mengenai bagaimana DLP itu berjuang setelah dikeluarkannya UU Dikdok, tapi terus kemudian tidak bisa terwujud. Akhirnya terwujud dengan nama spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Jadi itu memang perjuangan itu agak sulit karena adanya undang-undang praktek kedokteran. Sehingga memang semuanya harus diputuskan oleh ID pada saat itu. Jadi itulah yang kemudian memang harus undang-undang praktek kedokteran ini harus diolah kembali, direvisi, karena bukan hanya DLP, tetapi juga waktu itu yang terkena imbasnya adalah spesialis emergency medicine, juga 15 tahun berjuang untuk akhirnya bisa lolos gitu, masuk perkonsil, menjadi perkonsil di Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi padahal dokter layanan primer dan juga spesialis emergency medicine itu adalah suatu bidang ilmu profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat, begitu. Jadi mungkin dengan adanya revisi Undang-Undang Praktek Kedokteran, kita akan bisa bersama-sama untuk membawa ke arah pelayanan kedokteran yang lebih baik. Terima kasih. Saya memimpin dari pagi, memang dulu juga banyak memperoleh ilmu seperti ini dari para dokter itu. Jadi Undang-Undang Praktek Kedokteran itu kan sebetulnya mengatur hubungan antara dokter dengan publik atau masyarakat yang dilayani. Masyarakat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada dokter, mestinya dokter harus menjawab dengan high standar kompeten dan good moral responsibility. Nah, dua hal itu yang tadi disampaikan Prof. Herkutanto tadi, harus betul-betul marwah ini dijaga dengan baik. Dan negara harus hadir itu ketika ada dokter yang tidak profesional, itu negara mampu untuk punya solusi agar dicegah jangan sampai dia memberikan layanan. Karena akan membahayakan bagi keselamatan pasien itu sendiri. Nah, ternyata tujuan itu dianggap oleh Bapak Ibu yang hadir itu peran organisasi profesi sangat dominan atau super body atau monopoli tadi bahasanya tadi, bahkan tadi Bapak dapat istilah baru saya, political body.
harusnya ke political body tapi masuk ke ranah academic body yang memang ketika undang-undang ini lahir banyak instrumen lain yang muncul, mestinya harus ada hal yang dikurangi dari peran ID sebelum ada undang-undang praktek kedokteran. Nah, tampaknya eksistensi ID malah berkurang atau diberi kewenangan pada instrumen lain, tapi malah undang-undang ini menjadikan ID lebih super body. Hal super body pada kansil ini paling utama itu, karena konsil itu sebetulnya adalah bertanggung jawab langsung pada presiden lembaga negara yang memang orientasinya adalah melindungi publik dari layanan dokter yang tidak profesional atau menjaga hubungan tadi itu lebih pada konsil. Nah, super body yang pertama ternyata ID masuk pada konsil, mempengaruhi. Caranya adalah memasukkan anggota ID menjadi anggota konsil. Yang kedua tadi disampaikan oleh Prof. Wirkutanto, mempengaruhi keputusan konsil. Karena jumlahnya banyak, jadi ketika membuat keputusan konsil itu lalu punya pengaruh. Kasarnya kalau nggak menang secara debat logika lalu menggunakan voting, karena jumlahnya kalah mesti ya keputusannya kalah. Itu konsil. Padahal konsil ini mestinya lembaga independen yang tidak boleh diintervensi, apalagi oleh organisasi profesi, oleh negara pun itu sebetulnya tidak boleh, karena rujukan konsil ini adalah masyarakat yang dilayani. Ini hakikat dasar yang menurut saya juga tidak boleh terjadi. Yang kedua, ya ini yang agak riskan, yaitu dengan cara mengatur anggota melalui rekomendasi izin praktek. Ini hal yang sangat penting ini, karena kalau seorang sudah punya STR yang dikeluarkan oleh konsil, mestinya pemerintah itu tinggal mengeluarkan izin, tidak butuh rekomendasi lagi. Kan begitu? Betul nggak ya? Karena itu wewenangnya STR itu di konsil. Pasti proses untuk mencapai STR itu bukan sesuatu yang mudah. Termasuk UKDI tadi. Kan tidak mudah bagi dokter sudah lulus dari perguruan tinggi, kemudian dia mengikuti uji kompetensi dokter Indonesia. Itu nggak mudah, berdarah-darah itu. Saya sering mendapat keluhan ada calon dokter ujian sampai 18 kali, itu nggak lulus, Pak. Anaknya pengurus PAC PDI Perjuangan padahal itu nangis-nangis sama saya lah. Saya suruh gimana? Mau mengintervensi UKDI nggak mungkin lagi, salah lagi nanti. Nah, sampai sekarang belum lulus, Pak. Jadi itu betapa sulitnya hanya orang untuk memperoleh STR. Lalu untuk memperoleh izin praktek yang dilakukan pemerintah masih butuh lagi surat rekomendasi. Nah, ini yang tadi diusulkan oleh Bapak sekalian agar rekomendasinya itu dicabut aja, dihilangkan saja. Nah, kalau ini dicabut, maka tidak menjadikan kewajiban seorang dokter menjadi salah satu anggota profesi dari misalnya ID, pasti muncul yang lain lah. Yang ketiga, nah kolegium tadi, filosofi kolegium kan lebih ke academic body. Kalau kolegium itu menjadi instrumen, harus ada sharing power dong. Kalau academic body itu dimiliki oleh kolegium, lalu political body dimiliki oleh organisasi profesi, kan itu. Tapi kalau dua-duanya dikuasai kan jadi super body. Nah ini legowonya ini yang kurang nih. Ini menurut saya, jadi kolegium ini memang harus lebih mengatur pada sektor pendidikannya. Kemudian juga majelis etik disiplin, kan itu juga masuk. Saya nggak yakin keputusan majelis etik itu tanpa intervensi. Pasti ada intervensi. Itu yang kemudian menjadi kecurigaan publik ketika mudah sekali orang dipecat dan lain-lain, itu pasti ada intervensi kepentingan di situ. Konflik of interest tadi. Nah, yang seterusnya Dewan Pengawas tadi. Lalu OP lain. Ya, ini masih menjadi kajian, Prof, karena ada pertanyaan juga. Di banyak negara itu katanya hanya satu OP. Nah, tapi ternyata Prof menyangkal dengan kajian berbagai negara tadi tidak hanya satu OP, boleh lain. Karena memang ketika misalnya rekomendasi izin praktek itu tidak diberikan pada satu OP, pasti akan membuka ruang bagi OP lain untuk melayani anggotanya.
Tapi monopoli di rekomendasi izin praktek ini kan mau nggak mau sebelum dia memperoleh rekomendasi pasti dia akan menjadi anggota ID dong agar dia memperoleh rekomendasi praktek tadi. Ini yang kemudian beda dengan negara-negara lain. Yang lebih khawatir kalau kemudian peran organisasi profesi melebihi peran pemerintah dan negara, tentu kita akan menyulitkan untuk menyelesaikan persoalan kesehatan kita. Nah, ini rangkuman saya pagi ini. Dan PDI Perjuangan jauh sebelum kasus Pak Terawan itu sudah membahas melalui fokus group discussion, termasuk bapak-bapak sekalian hari ini hadir. Jadi catatan kami masih lengkap itu, dan kami mendorong agar perbaikan ini bisa menimbulkan keadilan sosial di bidang kesehatan yang lebih baik untuk kepentingan publik yang lebih luas. Sehingga kami mendorong agar revisi ini bisa segera dilakukan agar mensupport pemerintah negara di dalam transformasi sistem kesehatan nasional. Saya kira itu terakhir kata kunci tadi dari Prof. Herkutanto, segera dibuat dimnya, Pak, disisir detail, ya. Kemudian disandingkan pasal-pasal yang mau direvisi dengan alasan, sehingga memudahkan teman-teman di Balik atau di DPR RI untuk kemudian memasukkan ini sebagai bagian dari perbaikan undang-undang di bidang kesehatan.